Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Industri dan dengan dosen pengampu Bapak Adi Masliardi SEMM dari kelas B Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2024 Politeknik Ketenagakerjaan. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang teori dasar psikologi. Perkenalkan, saya adalah Novia Regina Arianti dengan NIM 102024054. Perkenalkan, nama saya Tara Zulian Suyono dengan NIM 102024058. Perkenalkan, nama saya Alia Sarah Zara dengan NIM 102024032. Berikut ini akan kami tampilkan presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita ke materi lebih lanjutnya, sebelumnya ada pengertian teori dasar psikologi. Nah, psikologi sendiri adalah salah satu bidang di ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Teori dasar psikologi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami perilaku, konsep mental, dan pengalaman manusia. Teori-teori ini mencakup berbagai pendekatan yang telah dikembangkan oleh para psikolog untuk menjelaskan aspek-aspek berbeda dari kehidupan manusia. Teori dasar psikologi mencakup berbagai konsep, aliran, dan pendekatan yang membantu kita memahami perilaku manusia, proses mental, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar psikologi. Konsep dasar psikologi ini yang mendasari ada dua, yaitu hubungan psikologi dengan beberapa bidang dan juga gejala-gejalanya. Dalam hubungan psikologi dengan berbagai bidang, itu ada tiga. Yang pertama itu adalah hubungan psikologi dengan bidang biologi. Psikologi dan biologi ini memiliki hubungan yang sangat erat, terutama sebagai makhluk hidup yang kompleks ini. Keduanya ini berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku, proses kejiwaan, dan aspek biologis dari kehidupan manusia. Baik psikologi maupun biologi ini mempelajari manusia, tetapi dari perspektif yang berbeda. Biologi ini fokus pada aspek fisik dan biologis manusia, sedangkan psikologi ini lebih kepada perilaku dan proses mentalnya. Keduanya ini saling melengkapi dalam memahami kondisi manusia secara keseluruhan. Psikologi ini mempelajari proses kejiwaan seperti emosi, kognisi, dan juga perilaku. Sedangkan biologi ini meninjau aspek fisik seperti genetika dan juga fisiologi. Misalnya, reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan otak yang dipelajari dalam biologi. Kedua bidang ini juga berinteraksi dalam studi tentang keturunan. Biologi mengkaji pewarisan sifat fisik melalui genetika, sementara psikologi ini meneliti bagaimana sifat-sifat tersebut ini mempengaruhi perilaku dan kemampuan seperti kecerdasan dan juga bakat mereka. Selanjutnya adalah hubungan antara psikologi manusia dengan bidang sosiologi. Nah, hubungan antara sosiologi dan juga psikologi ini sangat erat dan juga saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Psikologi ini mempelajari perilaku manusia sebagai individu, sedangkan dalam sosiologi ini memfokuskan pada perilaku manusia dalam konteks sosialnya, seperti hubungan antara individu dan juga kelompok. Kedua disiplin ilmu ini saling melengkapi dalam memahami kompleksitas perilaku manusia itu. Psikologi dan juga sosiologi dapat membantu memahami isu sosial yang muncul akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam masyarakatnya. Dengan memahami hal-hal di balik isu-isu sosial, kedua disiplin ilmu ini dapat membantu mencari strategi yang tepat untuk mengatasi isu-isu tersebut. Selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan filsafat. Hubungan ini juga sangat erat dan saling melengkapi dalam memahami perilaku dan juga kejiwaan manusia. Psikologi ini awalnya adalah sebagian dari filsafat dan masih memiliki hubungan yang mendalam dengan filsafat. Namun, filsafat ini memberikan refleksi yang mendalam tentang konsep jiwa dan juga perilaku manusia, yang ini akan membantu psikologi memahami akar historis dari ilmu psikologi dan juga perdebatan yang sering terjadi. Filsafat ini memberikan berbagai kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan juga rasional untuk para psikolog. Dengan menggunakan ilmu logika yang menjadi salah satu cabang filsafat ini, psikolog itu akan dibekali dengan kerangka berpikir yang bisa digunakan dalam pekerjaan mereka. Filsafat dan psikologi ini memiliki metode dan tujuan yang berbeda dalam memahami perilaku manusia. Filsafat menggunakan metode refleksi konseptual, diskusi, dan juga pemikiran kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, moralitas, dan juga makna. Sementara itu, psikologi ini menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan juga penelitian untuk memahami perilaku dan juga proses mental manusia itu sendiri. Filsafat ini menyediakan pandangan konseptual yang mendalam, sementara psikologi memberikan pemahaman empiris yang berdasar pada bukti. Kedua disiplin ilmu ini melengkapi satu sama lain dalam upaya menjelajahi
kompleksitas pikiran dan juga perilaku manusia. Selanjutnya adalah gejala di dalam psikologi. Yang pertama itu adalah gejala kognitif dalam psikologi. Ini mencakup berbagai proses mental yang berkaitan dengan cara individu memperoleh, memproses, dan juga menyimpan informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya untuk bagian kognitif ini. Nah, pada gejala emosi yang kedua, ini tuh mencakup berbagai respons dan juga pengalaman yang dialami individu sebagai reaksi terhadap rangsangan internal ataupun eksternalnya. Emosi ini tuh dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan juga interaksi sosial seseorang. Selanjutnya adalah gejala konasi. Konasi di sini tuh meliputi ingatan, persepsi, emosi, dan juga motif seseorang dalam psikologi. Nah, konasi ini itu merujuk pada aspek-aspek kejiwaan yang berkaitan dengan kemauan, hasrat, dan juga tindakan individu untuk mencapai tujuannya tertentu. Konasi ini sering dianggap sebagai kekuatan pendorong yang akan mendorong individu untuk berperilaku dan juga bertindak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar psikologi. Yang pertama ada teori kepribadian yang diperkuat oleh Sigmund Freud. Teori kepribadian ini menjelaskan tentang mencoba memahami sistem kepribadian manusia dengan membangun model kepribadian yang saling berhubungan dan menimbulkan ketegangan satu sama lain yang menciptakan energi psikis individu. Di sini terdapat 3 energi dasar yang membangun sistem kepribadian dalam teori kepribadian psikoanalisis. Yang pertama ada ID yang berisi naluri seksual dan agresif yang selalu minta disalurkan dan bekerja menggunakan prinsip kesenangan, mencari pemuasan segera impuls biologis. Yang kedua ada superego. Di sini superego itu mencakup hati nurani yang memiliki standar moral pada individu. Yang ketiga ada ego. Ego harus menghadapi konflik antar ID, naluri puas dan agresif yang tidak memedulikan norma, dan superego yang berisi larangan yang menghambat naluri-naluri itu. Selanjutnya, ego juga masih harus mempertimbangkan realitas di dunia luar sebelum menampilkan perilaku tertentu. Kedua ada teori trait yang diperkuat oleh Cattell dan Eysenck. Teori trait menekankan pengenalan dan pengukuran sifat tertentu yang membentuk kepribadian. Yang terakhir ada teori 5 faktor yang diperkuat oleh McCready dan Costa, menggambarkan kepribadian berdasarkan 5 dimensi utama. Yang pertama ada pengalaman, ekstraversi, neurotisisme, kesadaran, dan kesesuaian. Selanjutnya ada teori belajar yang diperkuat oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, manusia adalah pemroses informasi yang terus-menerus menganalisis, menafsirkan, dan merespon lingkungan mereka. Albert Bandura menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui observasi, imitasi, dan pemodelan. Ini dikenal sebagai pembelajaran observasional. Albert Bandura juga memperkenalkan konsep self-efficiency, yaitu keyakinan seseorang dalam kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga ada teori humanistik yang diperkuat oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Yang ketiga ada teori humanistik yang diperkuat oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow seorang imigran Rusia yang tinggal di Amerika Serikat. Sebelumnya, Maslow merupakan seorang behavioris atau ahli psikologis yang menganut paham psikologi behaviorisme. Teori yang dibawakan oleh Maslow tentang motivasi berawal dari peranggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik atau setidak-tidaknya netral. Seperti halnya dalam keadaan fisik, manusia mempunyai indera, merasa lapar, berkembang biak, dan sebagainya. Dari segi kejiwaan pun, manusia mempunyai kebutuhan, cita-cita, harapan, usaha, dan sebagainya. Kemudian, teori humanistik ini diperkuat oleh Carl Rogers yang merupakan tokoh memberikan pengaruh besar pada psikologi humanistik. Sebagai seorang tokoh psikologi humanistik, Rogers berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk memahami dirinya hingga dapat berfungsi seutuhnya dan mencapai aktualisasi diri. Setiap individu yang mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya adalah bentuk dari aktualisasi diri. Rogers juga mengembangkan perihal konsep diri ideal.
dan konsep diri sebenarnya atau real self, yang terkadang menjadi salah satu kesulitan bagi individu untuk mencapai aktualisasi atas dirinya. Teori humanistik ini menyoroti aspek positif dari perkembangan manusia dan potensi individu dengan menggambarkan kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga aktualisasi diri dan menekankan pentingnya hubungan emosional dan motivasi intrinsik dalam proses belajar. Oke, selanjutnya teori yang keempat adalah teori belajar sosial, di mana teori ini diperkuat oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Kanada. Albert Bandura memperoleh gelar sebagai sarjana muda di bidang psikologi pada tahun 1949. Beliau merupakan salah satu psikologi terkenal dengan eksperimen Bobodol. Eksperimen ini menghasilkan teori belajar sosial di mana memaparkan bahwa tingkah laku tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus respon, melainkan hasil dari interaksi antara lingkungan sekitarnya dengan skema kognitif manusia tersebut. Pada teori belajar sosial juga dijelaskan tentang pentingnya proses meniru dan mengamati suatu perilaku untuk membentuk perilaku peserta didik, mempengaruhi reaksi peserta didik dalam proses belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses belajar akan terjadi pada peserta didik melalui proses pengamatan dan peniruan. Albert Bandura juga menjelaskan ada 4 komponen yang penting dalam teori belajar sosial, diantaranya memperhatikan atau attention, di mana memperhatikan suatu perilaku atau objek pada suatu pengamatan. Yang kedua, menyimpan atau retention, proses menyimpan apa yang telah diamati untuk diingat. Kemudian yang ketiga, memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction, yang artinya menerjemahkan hasil pengamatan menjadi tingkah laku sesuai model yang telah diamati. Dan yang terakhir yakni penguatan dan motivasi, yakni dorongan motivasi untuk mengulang-ulang perbuatan yang ada supaya tidak hilang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya teori belajar sosial menggambarkan perilaku manusia sebagai bentuk interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara perilaku, kognitif, serta dampak yang terjadi dari lingkungan yang didapatkan melalui tahap mengamati dan meniru. Teori yang kelima yakni teori kognitif. Teori kognitif diperkuat oleh John Piaget. Pada tahun 1920, Piaget bekerja sama dengan Dr. Simon di laboratorium Binet untuk mengembangkan tes penalaran yang kemudian diujikan. Dari hasil uji yang diperolehnya, ia menyimpulkan bahwa perbedaan jawaban yang ada disebabkan oleh perbedaan intelijensi peserta. Piaget menarik kesimpulan dengan mendapatkan 3 pemikiran penting. Yang pertama, Piaget lihat bahwa anak yang berbeda umurnya akan menggunakan cara pikir yang cenderung berbeda. Yang kedua, metode klinik yang digunakan untuk mengorek pemikiran anak secara lebih mendalam juga mempengaruhi cara berpikir anak yang berbeda. Dan yang ketiga, Piaget juga berpikir bahwa pemikiran logika abstrak mungkin relevan untuk memahami pemikiran anak. Menurutnya, operasi-operasi logika yang ada dalam pemikiran dedukasi berkaitan dengan struktur mental tertentu yang terjadi dalam diri anak. Selama penelitian ini, Piaget semakin yakin bahwa anak bukan merupakan suatu tiruan atau replika dari orang dewasa. Anak bukan hanya berpikir kurang efisien dari orang dewasa, melainkan berpikir secara berbeda dengan orang dewasa. Itulah sebabnya mengapa Piaget yakin bahwa ada tahap perkembangan kognitif yang berbeda dari anak sampai menjadi dewasa. Dan yang terakhir adalah teori psikoanalisis yang diperkuat oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis lahir dari ilmu psikologi. Teori ini membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian manusia, di mana yang menjadi unsur utama dalam teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Menurut Freud, kehidupan jiwa seseorang memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Hingga Sigmund Freud menyimpulkan dari teori di atas, yakni teori ini menekankan peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia yang terdiri dengan 3 komponen utama, yakni ide, ego, dan superego. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai teori dasar psikologi ini, teori-teori dasar psikologi memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami kompleksitas pikiran dan perilaku manusia. Setiap teori menawarkan perspektif unik yang membantu dalam penelitian dan aplikasi praktis di bidang psikologi. Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat lebih baik memahami diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan memaparkan jawaban dari sesi tanya-jawab yang sebelumnya sudah dilakukan.
Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Kayla, hubungan psikologi dengan biologi. Psikologi dan biologi memiliki hubungan yang sangat erat karena banyak proses mental dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor biologis. Itu hubungan antara genetika dan perilaku. Contohnya itu hubungan antara genetika dan perilaku. Psikologi biologi mempelajari bagaimana gen dan faktor keturunan mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa sifat kepribadian dan kecenderungan perilaku dapat diwariskan melalui gen. Pertanyaan kedua dari Lastri, yaitu pengertian ID, ego, dan superego. Yang pertama, pengertian ID. ID berisi naluri seksual dan agresif yang selalu minta disalurkan dan bekerja menggunakan prinsip kesenangan, mencari pemuasan, segera impuls biologis. Ego mematuhi prinsip realita, menunda pemuasan sampai bisa dicapai dengan cara yang diterima masyarakat. Yang kedua, ada ego. Ego harus menghadapi konflik antara ID berupa naluri buas dan agresif yang tidak memedulikan norma, dan superego yang berisi larangan yang menghambat naluri itu. Yang ketiga ada superego yang berisi hati nurani, suara hati yang memiliki standar moral pada individu. Yang ketiga, pertanyaan dari Sisi, hubungan biologi dengan keburukan. Dalam konteks biologi, keburukan bisa dilihat sebagai perilaku atau respons manusia yang sesuai dengan norma sosial atau moral yang mungkin memiliki akar biologi. Contoh hubungannya itu antara genetika. Dari sudut pandang evolusi, beberapa perilaku yang kita sebut buruk mungkin telah membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Genetika juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap perilaku antisosial atau impulsif karena faktor biologis yang diturunkan. Secara keseluruhan, perilaku yang dianggap buruk seringkali merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis dan lingkungan. Dorongan biologis yang berasal dari otak, hormon, dan genetik dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku yang merugikan atau melanggar norma sosial. Namun lingkungan dan nilai moral juga memainkan peran penting dalam mengendalikan dorongan ini. Yang terakhir, pertanyaan dari Tias, pengertian ID. ID berisi naluri seksual dan agresif yang selalu minta disalurkan dan bekerja menggunakan prinsip kesenangan, mencari pemuasan, segera impuls biologis. Ego mematuhi prinsip realita, menunda pemuasan sampai bisa dicapai dengan cara yang diterima oleh masyarakat. ID beroperasi di alam bawah sadar dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yang berarti ID selalu menginginkan memenuhi keinginan secara langsung tanpa mempertimbangkan kenyataan, logika, atau moralitas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang anak kecil merasa lapar dan langsung menangis atau merengek menanyakan makanan tanpa memedulikan apakah orang tuanya sedang sibuk. Ini adalah contoh ID yang ingin memenuhi kebutuhan biologinya tanpa memikirkan situasi Sekian sekitar. presentasi dari kami. Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.